Seorang kurir bergegas masuk, namun penjaga keamanan menghentikannya dan berkata, "Kamu hanya seorang pengantar makanan dan kamu berani datang ke tempat mewah ini." Pada saat yang sama, sebuah mobil mewah tiba-tiba muncul di belakangnya. Seorang gadis bangsawan berkaki panjang turun dari mobil. Kemudian dia berjalan ke arah petugas pengirim makanan itu. "Tuan muda, sudah 5 tahun Tuan muda tidak pulang. Tolong Tuan muda pulang. Tuan muda, kalian cepat pulang, jangan pedulikan hidupku. Tuan muda, selama Anda setuju untuk pulang bersama kami, aset triliunan ini akan menjadi milik Anda." Pada saat itu, orang ini tidak lagi harus melakukan pekerjaan yang berat dan tercela ini. Jangan bicara tentang aset kecil triliunan dolar ini, meski puluhan ribu miliar. Di mata orang ini, tidak ada artinya. Pengurus rumah tangga wanita ini melihat bahwa tuan muda tidak setuju dan menghancurkan kartu tersebut. Sehingga dia harus mengirim bawahannya untuk membawanya pulang secara paksa. Namun dengan gengsi sebagai putra tertua keluarga Haumon di Beijing, bocah-bocah nakal ini bukanlah lawannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya dikalahkan olehnya. Jadi pengurus rumah tangga perempuan tidak punya pilihan selain memerintahkan pasukannya mundur. Setelah selesai mengatasi masalah ini, pria itu hendak memberi pelajaran kepada penjaga keamanan. Ketika klakson mobil terdengar di kejauhan, ternyata itu adalah istri dan sahabatnya. Mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun datang tepat di depannya, dan memberinya pukulan menyakitkan di wajahnya. Lalu memberinya surat cerai dan dengan lantang memaksanya untuk menandatangani. "Istriku, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bercanda? Biarkan aku pergi, aku akan memberitahumu." Tinnu telah berusaha bertahan selama 5 tahun terakhir. Dia akhirnya menandatangani surat cerai itu. "Mulai hari ini aku telah menjadi presiden wanita surga yang berbakat, bagaimana denganmu? Kamu hanya seorang pengantar makanan yang aneh. Jumlah uang yang dibelanjakan keluarga kami Tinnu sebagai uang saku tidaklah cukup meskipun selama beberapa generasi. Istriku, bisakah kamu berhenti memanggilku istri? Istriku, kamu tidak tahu bagaimana harus dipermalukan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang Tinnu katakan? Saya menghormati Anda sebagai teman dekat Tinnu selama bertahun-tahun. Kalau tidak, aku akan merusak wajah kebencianmu. Cukup, sudah cukup, mulai sekarang, jangan bertengkar. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita, mengapa Anda melakukan itu? Apakah ada sesuatu yang buruk tentangku? Tidakkah kamu menyadari jarak antara kita semakin besar? Kamu tidak pantas untukku lagi. Sebelumnya, saya bukanlah orang seperti itu. 5 tahun yang lalu ketika aku miskin dan sengsara, kamu selalu berada di sisiku dan melakukan segalanya untukku. Kamu bilang kamu lelah karena bekerja dan aku mencuci pakaianmu dan memasak makan malam untukmu. Sekarang setelah Anda memiliki sedikit karir, apakah Anda ingin menendang saya seperti itu? Apa maksudmu? Apakah maksud Anda Tinnu berada pada posisinya saat ini semua karena usaha Anda? Silakan lihat penampilan kotor Anda. Anda telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini, bukan? Itu benar, oke. Saya menandatangani, saya harap Anda tidak menyesalinya nanti. Berhenti, apalagi? Mobil sport Bugatti, sebuah rumah besar di Beijing dan juga uang tunai 3.000 semua ini milik Anda. Jika itu tidak cukup, ada 5 juta di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada 5 juta di sini, Anda tidak dapat menemukannya selama sisa hidup Anda. Tidak perlu, aku sama sekali tidak pernah menginginkannya. Jadi Min Li-hon, bagimu ini adalah salahku. Jadi kalau kamu mau kompensasi apapun, bilang saja padaku. Aku masih tidak mengerti kenapa kamu rela menyerahkan seseorang yang pernah berbagi penderitaan. Yang sama denganmu demi uang dan status. Uang dan status tidak penting seperti yang ku bilang. Itu karena kamu tidak pantas untukku. Yang saya inginkan bukan hanya seseorang yang tahu cara memasak, mencuci pakaian, dan mengantarkan makanan. Tetapi seorang suami yang berusaha untuk sukses bersama saya. Salah aku juga karena berharap terlalu banyak padamu. Sebelumnya aku mengira kamu akan rela menjalani kehidupan damai seperti itu. Apakah ada yang salah dengan kehidupan yang stabil dan damai? Apa gunanya hidup bagi seseorang yang punya uang? Selain karena uang, saya tidak punya apa-apa. Sudah ku bilang berkali-kali, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di perusahaan. Semua kesulitan akan teratasi, kenapa kamu tidak memahaminya? Maksudmu, kali ini keluarga saya menerima pesanan senilai puluhan miliar berkat usaha Anda. Betul, itu semua dilakukan sendiri. Tahukah kamu apa yang memalukan? Bertahun-tahun aku menderita dan menanggungnya. Pesanan triliunan dolar ini jelas kurang membantu saya. Saat aku membutuhkanmu, kamu tidak ada di sana dan sekarang kamu masih berdiri di sini mengklaim pujian. Aku benar-benar kecewa padamu. Aku menamparmu untuk menyadarkanmu. Apakah Anda mengatakan bahwa kurangnya, membantu Anda mendapatkan pesanan itu? Ini jelas aku, apakah kamu masih ingin mencuri makanan pemuda itu? Apakah barang-barang robek di bawah rumah Anda sepadan?
Nin mengerti. Jangan paksa aku, oke? Apakah kamu masih ingin memukulku? Saya sahabat Tinnu. Jika kamu berani menyentuhku, kamu dan Tinnu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Kalau kamu punya nyali lalu pukul aku. Kamu berani pukul aku. Jangan bersama orang seperti itu lagi. Sangat pintar baru saja bercerai, Tinnu sudah jatuh ke wanita lain. Anda benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa maksudmu? Anda berani memukulku? Anda bajingan. Kamu pikir kamu siapa? Masih banyak lagi yang ingin kukatakan. Apa kamu percaya aku memotong lidahmu? Ide gila, ramai sekali ya. Nona-chan, mengapa kamu datang ke sini? Tinnu, upacara penerimaan puluhan miliar pesanan akan segera dimulai, ayo pergi. Jadi Min baru saja bercerai, ada seorang gadis dari keluarga kaya yang mengandalkannya. Sepertinya kamu sudah bercerai, memang benar hati manusia tidak ada yang bisa diukur. Tuan Departemen, hari ini saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih 3 tahun yang lalu. Karena telah membantu saya dan suami saya, mendapatkan semuanya kembali setelah bangkrut. 20 miliar ini adalah sedikit dari hati saya harap Anda menerimanya. Tidak perlu, saya baru menerima pesanan Anda ribuan miliar. Jadi saya tidak menerima 20 miliar ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Kebaikan Anda begitu besar, berapa nilai pesanan itu? Jangan bilang 10.000 miliar. Sekalipun aku memberimu bibiku atau kamu memberiku, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Anda memberikannya kepada saya. Apa maksudmu? Lihatlah dirimu, aku hanya bercanda. Tuan, jadi, maukah Anda datang ke pesta penerimaan pesanan malam ini? Tentu saja akan datang, mereka mengira perintah itu berasal dari bantuan Tran Tieu. Saya ingin melihat apakah dia memiliki keberanian yang luar biasa. Berani mencuri karya orang lain. Begitu pria itu sampai di depan pintu, dia langsung menemui ibu mertuanya yang haus uang. Dia tidak tahu kenapa dia harus menerima tamparan darinya. Ternyata ibu mertuanya mengira dia akan melekat selamanya dan tidak melepaskan putrinya. Sehingga dia ingin datang ke pesta ini untuk memohon putrinya kembali. Begitu dia membuka mulut untuk membela, kakaknya meninju wajahnya. Dia juga memperingatkannya untuk tidak menghadiri pesta hari ini. Saat ini, kesedihan anak laki-laki itu berakhir. Semua cintaku selama 5 tahun terakhir hilang. Adikku, dia telah menerima pesanan senilai puluhan miliar. Kami akan segera menjadi keluarga terkaya di dunia. Apakah kami masih membutuhkan orang malang di bawah sepertimu? Hahaha, mengetahui hal itu, saya tidak memberi Anda perintah pada awalnya. Anda bilang Anda memberi kami perintah itu. Apa salahnya menjadi bajingan di keluargamu? Apakah kamu sedang menghalu? Hahaha, halo, oke. Kami tepat di sini, oke ini dia.